Oke, shalom. Sebelum kita mulai, hari ini kita kedatangan tamu dari Amerika. Boleh berdiri sebentar? Mr. Bill dan Miss Tania yang di belakang situ. Oke, kita hari ini, tema kita bulan ini, kita bicara tentang roh ketaatan. Kita sudah bicara dari kemarin sebulan yang lalu tentang cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bagaimana dan segala macamnya. Nah, terus kemarin ada yang nanya begini nih. Si Kesia nanya begini. Cinta Tuhan sama taat itu duluan mana? Kita taat sama Tuhan, baru karena tanda kita mengasihi Tuhan, supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Atau cinta dulu, baru kita bisa taat. Yang mana duluan? Cinta dulu dong. Kalau Anda nggak cinta orang, Anda nggak suka orang, Anda nggak akan ngikutin apa yang dia ngomong. Setuju ya? Kalau Anda sebel sama dia nih, aku sebel sama si Diel. Dia mau ngapain, dia mau ngomong apapun, semuanya salah. Oke? Kita sudah belajar kemarin cinta Tuhan dulu. Lalu sekarang kita belajar ke obedience-nya. Nah, saya kasih Anda cerita sedikit dulu ya, background lah. Kita tahu ada tokoh namanya Samuel. Samuel itu seorang nabi, dia seorang pemimpin, dia seorang hakim, dia seorang yang hebat atas bangsa Israel. Nah, diakui dan disegani lah. Lalu ceritanya dia punya anak. Nah, waktu dia tua, anaknya menggantikan dia jadi imam, ceritanya. Jadi hakim. Tapi ternyata Alkitab nulis begini bahwa anaknya tidak hidup seperti Samuel. Dia terima suap, mereka memutarbalikkan keadaan, mereka memutarbalikkan keadilan, jahatlah ceritanya. Lalu orang Israel komplain. Kau sudah tua Samuel dan anakmu tidak seperti kamu. Jadi pilihlah, angkatlah raja bagi kami seperti bangsa-bangsa yang lain. Nah, Tuhan itu dari awal memang sudah mau kasih raja buat mereka. Cuman raja yang dipilih Tuhan belum lahir saat itu. Jadi karena mereka sudah ngotot duluan, lebih cepat dari jadwal, dipilihlah orang terbaik yang ada, yang available. Saul, Alkitab menulis orang ini hebat, rendah hati, orang ini secara fisik hebat, lebih tinggi daripada orang lain. Hebatlah. Dari karakter awal waktu dia dipilih, Saul itu excellent. Tapi perjalanan waktu, sesuatu membuat dia jatuh dan hilang. Ditolak Tuhan. Nah, pertanyaannya kan begini. Kenapa dari orang yang excellent bisa berubah jadi orang yang jatuh? Ingat tahun lalu kita belajar tentang Thomas. Seorang yang setia, seorang yang hebat, radikal. Tapi karena satu kejadian, satu kesalahan berubah. Jadi kita semua kenalnya Thomas si peragu. The doubter. Gara-gara salah satu kesalahan. Nah, sama, Saul pun sama. Dari orang yang hebat, tiba-tiba berubah. Jadi orang yang ditolak Tuhan, dibuang Tuhan. Kenapa? Karena ada kesalahan. Nah, hari ini kita belajar 3 kesalahan Saul ya. Kita akan belajar, hari ini saya kasih 3D. Supaya gampang ingatnya. D yang pertama, penyebab kehancuran Saul itu disobedience. Ketidaktaatan dia. Baca dulu bentar. 1 Samuel 15 ayat 3. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ketiga. Di depan sudah ada, saya bacakan kita semua. Jadi pergilah sekarang, ini perintah Tuhan ya. Kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perintahnya, ya ini rada serem, tapi jelas perintahnya. Disuruh bunuh semua orang Amalek. Jadi semua yang orang Amalek ya disuruh bunuh semua, habisilah sampai binatang-binatangnya, anak-anaknya, sampai semua domba, unta, keledai, semua habisilah. Jelas ya perintahnya. Nah, apakah Saul melakukan itu? Hampir. Dia bunuh memang, semua orang Amalek dihabisi. Memang dia bunuh semuanya kecuali satu, rajanya tidak. Agag tidak dibunuh. Dan kambing domba semua, unta keledai semua dibunuh kecuali yang gemuk-gemuk, yang terbaik, yang bagus-bagus tidak dibunuh. Tuhan kasih perintah semua dia bunuh sih, tapi nggak semua. Ada yang namanya partial obedience. Taat
tapi separuh. Separuh ya, separuh tidak. Dan ini jadi masalah besar. Orang Kristen hari ini banyak yang salah begini. Ya mendinglah taat dikit daripada enggak sama sekali. Di dalam Alkitab enggak begitu. Partial obedience itu sama dengan disobedience. Nangkep nggak sampai sini? Jadi hanya karena setengah bukan berarti terus ya berarti hukumannya separuh. Enggak, lebih ringan tidak, sama saja. Nanti kita belajar dari kisahnya Saul. Dia punya alasan. Semua orang juga di sini kita pasti punya alasan. Kenapa? Saya percaya begini. Semua orang kalau ditanya hari ini, tahu nggak yang baik, yang boleh dan nggak boleh dilakukan? Tahu nggak sebenarnya? Tahu rasanya. Nonton porno boleh? Enggak. Secara medik ya nggak boleh, secara rohani ya nggak boleh sebenarnya. Tapi kenapa? Sudah tahu nggak boleh, kenapa masih dilakukan? Kenapa masih banyak orang yang kecanduan, terikat? Kita nggak usah ngomong jemaat, pelayan Tuhan yang begitu banyak. Ngelayani di mimbar, pendeta, pemusik, WL. Pelayanan minggu. Tapi Senin, Selasa atau hari apa nggak tahu. Jalan terus dosanya, separuh. Kenapa? Karena semua orang berpikir dengan caranya. Saul dikasih perintah, jelas perintahnya. Tapi dia berhenti, ketaatan dia berhenti hanya sampai di bagian yang masuk akal buat dia. Dia mulai mikir, kalau orang Amalek, nggak peduli. Jadi kalau Anda mau tahu ceritanya, kenapa Tuhan suruh bunuh orang Amalek? Waktu Israel itu dalam kesesakan, lagi kalah perang, orang Amalek itu menyerang mereka diam-diam ceritanya dari tebing. Lalu ya karena itulah asal mulanya. Lalu si Saul, ya orang Amalek tidak ada gunanya, memang habisilah mereka, pengkhianat ceritanya begitu. Kecuali rajanya, janganlah. Agag itu orang yang powerful, koneksinya besar, bisalah dapat sesuatu kita, bergaining sama dia, deal-deal tertentu, profitable. Kambing dombanya, ya kalau yang pincang-pincang ya bunuh saja. Tapi ada yang mahal. Ada yang istimewa, ada yang hebat, ada yang bagus, ada yang baik. Sayang, bisa dijual, bisa dibegini begitu. Dan ingat ya, kekayaan orang zaman dulu bukan dihitung lewat banyaknya koin. Tapi banyaknya ternak dan banyaknya baju, bulu. Makanya kalau kita Anda pernah baca, dia bilang begini, simpanlah hartamu di surga, di mana rayap dan nganga tidak bisa merusaknya. Tapi jangan simpan hartamu di bumi. Di bumi ya, di bumi itu di mana? Kalau bahasa aslinya, Handoyo, bahasa Ibrani Adam artinya, nah, permukaan apa? Tanah. Adama adalah permukaan tanah. Jadi waktu dibilang jangan simpan hartamu di Adama, di permukaan tanah, berarti kata Alkitab tulis begini, jangan simpan hartamu dikubur. Kan koin nggak dikubur ya? Koin di kantong. Ada kantongnya, ada buli-buli uangnya. Tapi terus apa dong yang dikubur? Yang dikubur itu baju. Kain, wool, itu yang dikubur, kadang ditaruh di tembok rumah, ditutupi di situ supaya dia tidak terlihat. Tapi karena dia masuk di dalam tembok rumah atau di bawah, rayap ngengat merusaknya. Rayap ngengat tidak akan merusak koinnya. Koin masih bisa dimakan rayap. Putul gini rayapnya. Nangkep ya? Jadi waktu dia lihat ada kambing domba bagus, itu mahal, berharga. Diambillah. Nah, kesalahan Saul yang pertama karena partial obedience-nya. Coba bayangkan begini. Ada orang sakit nih. Sakit berat, sakit parah gitu. Lalu dia pergi ke dokter. Ini dokternya, Bu Lisa. Bu, saya mau berobat. Ibu harus tanggung jawab atas keadaan saya. Tapi saya siap bayar berapapun harganya. Tapi saya belum tentu minum obatnya loh ya. Kalau nggak enak, kalau pahit aku nggak mau. Saya belum tentu mau melakukan apa yang kau suruh, tergantung saya punya waktu atau tidak. Terus dokternya nanya, keluhannya apa? Nah, saya juga nggak bisa cerita karena pribadi penyakitku. Tapi kira-kira beginilah. Tapi siap bayar aku. Anda harus tanggung jawab untuk kesehatanku. Mau nggak?
Enggak. Kenapa? Nggak bakal sembuh. Kalau orang mau sembuh, dia harus ngomong. Sakitku ini. Dan kalau sudah ngomong, dokter kasih dia resep, harus habis dong. Kalau dikasih antibiotik, ya harus habis. Kalau disuruh terapi, ya harus terapi. Kalau disuruh melakukan ini, itu ya harus. Karena itu untuk kesembuhanmu. Kalau dia cuman siap bayar, tapi tidak siap melakukan, ya nggak bakal sembuh. Nah, banyak orang Kristen hari ini di gereja, kita ini bengkok di dalam pemahaman kita tentang ketaatan. Manusia itu punya, Anda pernah tahu namanya IQ nggak? Intelligent quotient, tahu ya? Oh, IQ-nya orang kalau 120 ke atas itu jenius, hebat. IQ-nya Albert Einstein 160, hebat sekali, kita tahu semua Albert Einstein. Itu sebuah ukuran betapa hebatnya seseorang atas sebuah bidang yang dia kuasai. Tapi dalam hidup ini ternyata manusia itu bukan cuma punya IQ. Kita ini punya EQ, emotional quotient. Ada orang pintar tapi nggak bisa nahan amarah. Pemarah, meledak-ledak, anger management, anger issue. Ada lagi yang namanya health quotient. Secara pekerjaan, kalau ngomong duit, si Wailan misalnya, ini kan pedagang bos besar. Why? Kalau misalnya ditanya, bisa nggak aku jadi kaya? Karena di depan rumahku ini banyak toko-toko yang jual makanan, banyak toko-toko yang pedagang-pedagang orang-orang sukses. Bisa ikut kaya nggak aku? Pasti? Pasti kaya? Nggak pasti. Berarti keberadaan mereka tidak mempengaruhi saya dong. Sedikit. Nah, tapi kalau ngomong health quotient, banyak orang yang datang ke Fluffy bilang begini. Kalau saya ngomong diet ya, turunin berat badan. Nggak bisa. Loh, kenapa? Di depan rumahku semua jual makanan. Urusan apa, bos? Kenapa? Health quotient-nya rendah. Rada bodoh. Tapi kalau duit ngerti. Kalau mau duit ngomong begini. Bisa nggak kaya nggak kerja? Kalau saya ngomong begini, nggak apa-apa nggak kerja yang penting kaya. Setuju nggak? Tapi orang ngomong, nggak apa-apa nggak olahraga yang penting sehat. Coba dinalar bentar. IQ-nya pinter, HQ-nya rendah. Ini baru ngomong health quotient. Ada lagi namanya SQ. SQ itu bukan Singapore Airlines. SQ itu spiritual quotient. Ini jadi masalah besar. Orang berpikir yang penting taat. Ya walaupun nggak sempurna, ya kita kan manusia daging, kita lemah. Tapi kan yang penting ada. Enggak loh. Hanya karena ada separuh taat, hanya karena ada separuh benar, bukan berarti benar. Nggak bisa. Jadi jangan dimasuk akalin sendiri, dinalar ini dialasankan sendiri. Mending ke gereja telat daripada nggak sama sekali. Itu sama dengan orang mending kerja malas daripada nggak kerja sama sekali. Ya mending nggak usah sekalian, ngapain? Nangkep ya? Jadi spiritual questionnya dibenerin dulu. Partial itu sama dengan gagal, semuanya salah. Jadi jangan dianggap partial itu benar. Jadi tidak ada dalam Tuhan, tidak ada begini. Karena separuh benar, ya hukumannya kita potong, kita ringankan. Tidak ada. Tidak ada namanya, ini ada suatu hari ada orang bandar judi, dapat duit untung, ditabur ke gereja. Ke gereja kita. Suatu hari. Nah saya pas tahu, karena ya saya ngelayanin dia, kok aku tahu duit dari mana. Habis menang? Iya Pak. Kenapa kok taruh di sini? Kita cuci dosa. Kalau perlu berbagi hukuman. Loh gak iso. Loh kayak yang berbuat kok. Dalam Tuhan gak bisa begitu. Gak ada partialnya. Penghapusan separuh hukuman karena berbuat kebaikan. Tidak ada. Jadi jangan menganggap hari ini bahwa oh karena kita pelayanan, karena kita ke gereja, karena kita berdoa, karena kita baca firman, maka dosa kita dihapus. Enggak. Justru dosamu makin berat.
Itu sama kalau seorang polisi tahu melakukan, menjaga hukum, tapi terus dia sendiri yang membunuh. Lebih berat karena dia tahu. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi 1 D pertama, disobedience-nya hati-hati. Terus kejatuhan salah apa berarti di situ? Tidak. D yang kedua namanya denial. Ini stepnya ntar. Habis disobedience kita akan jatuh kepada denial. Baca bentar. 1 Samuel 15 ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Perhatikan nama ini ya, Agag. Ingat-ingat ini. Aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Sudah kuhabisi yang lain. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Waktu Samuel konfrontasi, kenapa kau gak bunuh semuanya? Dia ngomong, loh aku sudah lakukan. Kecuali Agag. Semuanya yang lain mati. Semua yang lain kubunuh. Terus kambing dombanya, nah itu juga sudah mau kubunuh. Tapi rakyat, prajurit, ngambil jarahan. Aku gak bisa apa-apa. Coba baca 1 ayat di bawahnya lagi. Makin dicecar, makin dikonfrontasi sama Samuel, makin nyeleneh jawabannya ntar. Ayat 24-nya. Oke? Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Perhatikan, tapi aku takut pada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi dia gak mengakui dia salah, yang salah rakyat. Kenapa dia serem menakuti aku? Dia yang raja, tapi sikapnya, hatinya kayak budaknya para rakyat. Kan dia pemimpinnya harusnya. Dia king secara jabatan, tapi secara tingkah dia kayak budaknya. Dengan kata dia bilang begini, kalau bukan karena rakyat ini, aku jalan lurus. Tapi aku takut. Mana ada raja takut sama rakyat? Gak ada. Mana ada. Dan kebanyakan yang mengambil jarahan itu nanti adalah para tentara. Kayak yang ikut, ya kan namanya di medan perang. Gak mungkin dong rakyat gak ikut perang, yang sana perang, terus tiba-tiba, guys masuk yuk, sudah menang. Gak mungkin. Yang ngambil jarahan pasti ya tentaranya dong. Seorang raja, terus dia ketakutan, bad soldier. Gara-gara dia ini, aku sampai jadi salah. Aku sampai melanggar perintah Tuhan. Denial. Dia gak salah. Dia merasa dia gak salah. Orang lain yang dia ngomong salah. Dan ini yang jadi masalah sekarang. Dia tidak merasa bahwa apa yang dia buat itu sesuatu yang melanggar dan punya konsekuensi. Dan ini juga hal yang sama terjadi dengan orang Kristen hari-hari ini. Kenapa orang Kristen tidak takut berdosa? Kenapa orang Kristen tidak takut nipu orang? Kenapa orang Kristen nggak takut korupsi? Kenapa orang Kristen nggak takut untuk selingkuh, berzina dan segala macamnya? Karena mereka berpikir, loh, aku melakukan juga nggak langsung mati, baik-baik saja, aman-aman saja, masih smooth-smooth saja. Padahal hukuman Tuhan kan nggak begitu caranya. Begitu kita tahu, kita lakukan dosa itu, hukumnya berjalan. Kapan? Nah itu nggak tahu. Masalahnya cuma satu, kita nggak tahu kapan akan dijatuhkan. Makanya kita kadang-kadang kita nggak takut dosa. Dan penyebab yang sama membuat orang Kristen malas ibadah, malas baca firman, malas doa. Kenapa? Karena waktu mereka berdoa, kok nggak terjadi apa-apa. Nggak ada mujizat, nggak ada pertolongan. Aku udah doa. Kenapa? Karena Tuhan tidak langsung bergerak, jadi kita anggap dia dia lemah. Dan kalau Anda tahu, kenapa si Samuel sampai bisa begini? Si Saul bisa begini? Begitu hebatnya dia lemparkan kesalahan, dia nggak takut sama Tuhan. Dia nipu Tuhan, benar-benar dia bohongin Tuhan, terang-terangan. Kenapa? Karena nanti kita coba baca. Jadi waktu mereka sudah
perang, dia kalahkan orang Amalek semua, kemenangan besar dong. Waktu kemenangan besar didapat, terjadi sebuah insiden. Coba buka bentar, ayat 12. 1 Samuel 15 ayat 12. Dia bilang begini. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Baca baik-baik. Saul ke Karmel ngapain? Mendirikan bagi siapa? Dirinya sebuah tanda peringatan. Coba tampilin bahasa Inggrisnya. Dia bilang begini. Saul went to Carmel and indeed he set up a monument for himself. Monumen yang dia bangun. Jadi dengan kata lain dia sedang berkata begini. Kemenangan ini karena aku. Bukan Tuhan. Aku yang hebat, aku yang berjasa, aku mendatangkan kemenangan. Sepanjang sejarah nanti kalau Anda baca Alkitab sampai habis, Anda akan mendapati hanya ada 2 orang yang pernah bangun monumen kayak begini. Satu Saul, satunya Absalom, anaknya Daud. Dan dua-dua sama-sama pemberontak, dua-dua sama-sama hancur hidupnya. Saul merasa, dia mulai lupa, dia merasa, oh aku rajanya. I have the power. Dia lupa bahwa Tuhan yang kasih dia posisi itu. Tuhan yang suruh Samuel, urapilah dia. Tuhan yang kasih posisinya, Tuhan yang kasih kuasanya. Tapi dia lupa, dia pikir dia pembuatnya. Dia terikat dengan kekuasaan, dia terikat dengan power. Ada namanya power syndrome. Karena dia kepingin kejar power, semuanya jadi berantakan, jadi dihalalkan. Dan tanpa sadar ini juga terjadi ke kita. Sepanjang perjalanan hidup, kita kadang akan mudah lupa bahwa semua yang kita punya itu karena Tuhan. Makanya hari Minggu, nggak usah gereja, ada kerjaan. Sayang kalau nggak diambil. Kita lupa kalau kerjaan itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Yang kalau Tuhan tidak mau kasih, hari Minggu kau akan sepi setengah mati ntar. Nangkep sampai sini ya. Kita lupa bahwa apa yang kita punya hari ini semua itu karena Tuhan. Tapi kita berpikir seakan-akan karena kerja keras kita, karena kemampuan kita. Ini karena kemampuan negosiasiku yang hebat, makanya bisa tembus, makanya bisa dapat tender, bisa begini, begitu dan segala macamnya. Anda boleh hebat berhitung, kau boleh hebat bikin perhitungan bisnis dan segala macam, kau boleh hebat bikin semua rancangan bisnismu, tapi kalau Tuhan tidak berkati, hancurlah kita. Sejarah nanti mencatat kok, Anda boleh baca nanti. Banyak orang kaya yang hebat-hebat, kehilangan segala-galanya banyak. Jadi jangan lupa, kalau kita denial, kita menyangkal Tuhan, kita pikir semuanya dari kita. Perhatikan bedanya ya. Harusnya dari Tuhan, tapi kita pikir dari kita, ya habislah kita, rusaklah kita. Orang yang denial, orang yang terikat dengan kekuasaan, dia akan denial. Bukan dia, yang kuat aku, yang bisa aku, yang mampu aku. Waktu orang denial kekuatan Tuhan, menyangkal Tuhan, dia sedang berkata bahwa akulah Tuhannya, akulah tuannya. Monumennya buat aku yang hebat. Nah masalahnya Alkitab ngomong begini, kau tidak bisa melayani 2 tuan. Jadi kalau Tuhan tidak jadi tuanmu, lawan kata tuan apa? Lawan katanya hamba. Kalau dalam terjemah bahasa Inggris, master. You cannot serve to master. Jadi kalau kata master lawan katanya slaves. Jadi kalau Tuhan tidak jadi master atas hidupmu, dia tidak in charge atas hidup kita, dia tidak kontrol hidup kita, tidak berkuasa atas hidup kita, berarti secara otomatis kita sedang menempatkan dia jadi slave. Lalu siapa masternya? Kita. Dan mulai mengertilah bahwa disitulah kehancuran terjadi. Lah kok balik-balik ya? Gimana mau berkat Tuhan mengalir? Nggak bisa. Kalau Anda baca kitab
Amsal 14 ayat 12 dia bilang begini, semua jalan orang itu lurus menurut pandangannya tapi ujungnya maut. Kita semua menganggap ini benar, jalanku ini paling tepat. Maut terus ujungnya. Orang yang kupilih jadi istriku, suamiku paling bener wes ini. Dan ujungnya ruwet. Kenapa kita nggak involve Tuhan? Mau cari jodoh, kan cari jodoh itu sebenarnya gampang. Oh, ada kandidat 1, 2, 3. Yang mana yang punya kualitas? Kan ngerti toh kualitasnya di Alkitab. Diajarin bolak-balik. Tinggal dilihat. Ini nggak ada, ini nggak ada. Ganteng tapi busuk. Dia dibuang. Jangan ganteng busuk. Sayang. Lebih gampang mengubah hati daripada mengubah wajah. Ya ruwet kalau begitu caranya. Kita suka negosiasi, kompromi, denial. Dia tidak seburuk itu. Siapa tahu dia berubah. Yang ini, wah cinta Tuhan, tapi agak buruk rupa. Lalu kita bilang, kurang masa depan ini. Madesu. Kita sedang bernegosiasi. Kita sedang kepingin rancangan itu dari kita. Aku mau muka dia hati ini. Nggak iso. Hidup ini pilihan, bos. Kalau kau dapat yang rupawan dan hatinya mulia, itu anugerah buatmu. Tapi yang ada, banyak orang dapatnya buruk rupa hati iblis. Kenapa? Karena salah pilih. Standarnya ada, tapi kita denial, kita nggak ikutin. Kita sedang berkata, standar Tuhan, Alkitab sudah nggak valid lagi, sudah tidak relevan lagi, sudah kampungan kuno. Kita pakai standarku sendiri. Makanya hari ini banyak orang, kenapa mereka suka nonton drakor? Jadi impian. Wah, aku kepingin ketemu seorang CEO muda, kaya raya, putih, cantik, ganteng, yang tergila-gila kepada kita. Yang sampai menyembah-nyembah, akan kulepaskan seluruh perusahaanku demi cinta padamu. Terimalah aku. Terus kita berharap, aku gak mau, aku mati demimu. Gak ada. Kemarin ada satu film drakor lagi ngetop. Ceritanya seorang gangster dari Amerika pulang ke Korea. Terus, wah, ini gangster ceritanya gangster masih muda. Tahu? Oh tahu. Gangsternya masih muda, ganteng, skincarean bos. Kinclong mukanya bercahaya. Saya kasih tahu ya, itu film. Kenyataannya gangster itu dekil. Gak ada gangster terus skincarean. Nangkep gak? Jangan hidup di dunia ilusi loh. Dan tahukah Anda bahwa ternyata tingkat perceraian di Korea itu sangat tinggi sekali. Kasus KDRT di Korea itu sedang dalam tahap mengkhawatirkan hari ini. Kita lihat filmnya, wah, aku mau oppa. Dapetin nggak karu-karuan ntar. Jangan denial. Ada standar, sudah tahu mana benar mana baik, jangan dilanggar hanya karena selera. Karena kita menganggap pilihan kita, pikiran kita, penentuan kita, standar kita lebih baik daripada Tuhan. Ya rusak kalau kita begitu caranya. Jadi jangan berjalan dengan jalan kita yang kita anggap benar. Dari disobedience jatuh kepada denial. Kalau diterusin, downfall, kejatuhan besar. Nah ini nanti saya akan tunjukkan buat Anda betapa seremnya nanti. Waktu Saul taat cuman separuh, ada 3 hal yang terjadi buat dia. 1, dia mendatangkan aib buat dirinya sendiri. Dia mendatangkan rasa penghinaan yang besar buat dirinya. Coba bentar buka 1 Samuel 15 ayat 23. 1 Samuel 15, 23. Oke. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu kelihatan, ada membingungkan.
Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih bagus. Coba ditampilin. Dia bilang begini. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is iniquity and idolatry. Pemberontakan itu adalah sama dengan dosa bertenung, dosa penyihir. Kenapa? Ini kan kasusnya si Saul kan berontak. Berontaknya juga cuma separuh loh, nggak berontak beneran, separuh doang. Separuhnya taat, dibunuh memang. Tapi kita ngomong begini, rebellion is as the sin of witchcraft. Kenapa dosa pemberontakan itu dianggap sama seperti dosa yang bertenung, menyembah berhala dan segala macamnya? Perhatikan kata kuncinya, witchcraft itu kalau bahasa Indonesia nanti kita akan ngomong bertenung atau penyembahan berhala. Kalau dalam terjemahan Yunaninya dia akan, bahasa Ibrani akan ngarahnya nanti ke penyembahan berhala. Ada kata kunci worship. Kenapa pemberontakan itu disamakan dengan worship dari Allah yang lain? Penyembahan yang salah. Karena waktu kita rebel, kita berontak, sebenarnya kita itu sedang berkata begini. Aku berontak sama Lisa, saya sedang berkata bahwa you are wrong, I'm right. Aku lebih ngerti, aku lebih tahu, aku lebih bisa daripada kau. Jadi aku tidak mau ikut kamu, aku akan jalan dengan jalanku. Kalau ke sini masih nggak terlalu serem, tapi kalau sudah ke atas, aku lebih bisa, aku lebih ngerti, nggak usah ikut-ikutan. Serem sekali ntar kita. Nangkep sampai sini ya. Jadi waktu kita rebel, kita itu sedang melepaskan Tuhan dari hidup kita. Buang Tuhan, kita nggak worship dia, kita nggak buat dia jadi master atas hidup kita. Dan kalau kita nggak sembah dia, Tuhan jadi budak, siapa Tuhannya? Kita. Siapa yang kita sembah? Kita. Makanya orang kadang-kadang, coba perhatikan, mereka kerja keras dari pagi sampai malam, kerja terus. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau tidak ada mereka, kalau mereka nggak di situ, kerjanya nggak jalan. Kalau mereka nggak hadir, rusak. Kalau handle yang megang anak buah, rusak wis. Hanya aku yang bisa membuat segalanya berjalan dengan baik. Apakah benar begitu? Sebenarnya nggak juga loh. Kalau kita mau jujur ya, nggak ada kita pun sebenarnya ya bisa jalan saja. Kita cuma tidak mau kehilangan kendali. Sebenarnya. Dan kalau Anda mau belajar bisnis, coba lihat perusahaan-perusahaan besar di dunia. Perusahaan besar itu cuma satu kesamaannya. Mereka bisa jalan tanpa CEO-nya harus di situ terus. Apple hari ini. Apa Anda pikir terus CEO ini di pabrik terus-terusan? Enggak dong. Steve Jobs apa terus di pabrik terus? Di Cina sana? Enggak. Dia ngurus yang lain. Bill Gates apa terus di depan komputer terus? Enggak. Dia main golf. Dia bisa enjoy hidup. Tapi kita kebanyakan berpikir kalau nggak ada kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita merasa sumber kekuatannya di sini. I'm the source of power, bukan God. Source-nya. Dia ditolak. Alkitab bilang, He had also rejected thee from being king. Kau ditolak jadi raja, dibuang. Diturunkan paksa. Seorang raja dari posisi tinggi dibuang. Shame. Kalau itu belum cukup serem, coba lanjut lagi. Apa yang terjadi pada dia? Disobedience-nya Saul itu membawa kematiannya sendiri. Coba buka 2 Samuel 16 sampai 10. 2 Samuel 1 ayat 6 sampai 10. 2 Samuel 1 ayat 6 sampai 10. Orang muda membawa kabar itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku,
siapakah engkau? Jawabku kepadanya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku. Tadi katanya Amalek dibunuh. Terus setelah sekian tahun berlalu, siapa kau? Aku orang Amalek. Jeng jeng jeng. Dari mana? Orang Amalek di mana ini? Lanjut dulu ke bawahnya. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia aku bawa kepada tuanku. Jadi yang bunuh dia siapa? Amalek. Kalau dulu dia bunuh semua orang Amalek, apa terjadi kayak ini? Enggak dong. Ini kayak cerita-cerita film. Wah, dia sedang ada seorang penjahat menghabisi sebuah kota, disisain bayi satu hidup. Nanti bayinya gede, balas dendam, matinya di tangan bayi itu. Klise, tapi terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana ada orang Amalek? Padahal dia sudah ngomong, semua orang Amalek telah kutumpas. Cuman satu yang hidup. Siapa? Agag. Pertanyaannya, kalau cuma satu yang hidup, terus ini orang Amalek, orang muda Amalek, siapa ini? Hah? Anak itu mesti. Hanya karena satu kesalahan, dia nggak bunuh yang itu, yang bunuh dia adalah orang yang sama, Amalek. Ini kayak ghost from the past. Dosa masa lalumu mengejarmu, menghabisimu ya ini. Apakah selesai? Tidak. Karena ketidaktaatan Saul membunuh semua orang Amalek, nanti berapa tahun kemudian itu akan mengancam seluruh orang Israel. Coba buka Ester 3 ayat 1. Ester 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang apa? Siapa Agag? Oh, masih ingat. Good. Orang Agag berarti siapanya Agag? Anaknya lagi. Si Haman orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Lalu lompat ayat ke 8 dan 9. Oke. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Dia bukan sedang bicara 1-2 orang loh. Ada satu bangsa. Dia sedang mau habisi seluruh orang Israel. Bayangkan, gara-gara Saul mengampuni satu orang, yang bunuh dia ya keturunan orang ini. Terus kemudian berapa tahun kemudian yang mau menghabisi, yang jadi taruhan bukan cuman Saul lagi sudah, bukan cuman keluarganya lagi, seluruh orang Israel hampir mati semua gara-gara keturunan satu orang yang sama itu. Kalau Tuhan gak campur tangan, hilang Israel. Bayangkan dan perhatikan betapa seremnya satu partial disobedience. Kelihatannya baik ya. Loh, aku udah bunuh yang lain cuma satu doang. Ya satu doang tetap aja. Tuhan itu pasti punya sebuah tujuan. Kenapa dia berikan sebuah perintah. Tapi kita suka mengubah perintahnya. Ini kayaknya gak masuk akal. Yang ini lebih benar. Rusaklah. Yang buat dia mati orang Amalek. Yang akan menghabisi semuanya juga orang Amalek. Hancur hidupnya, berantakan. Nah sekarang big questionnya adalah, kenapa kok bisa Saul itu dari sekian juta orang Israel dia dipilih oleh Tuhan? Perhatikan ya, dari sekian juta orang Israel dia dipilih oleh Tuhan karena Tuhan melihat sesuatu pasti kan atas hidup dia, atas diri dia yang hebat. Tapi dari orang ini yang
lolos seleksi dari jutaan orang lain, tiba-tiba jatuh begitu dalam. Kenapa? Karena ada sebuah kejadian. Saya kasih Anda, tolong ditampilin. Saya kasih Anda 3 ayat bersama-sama. Kelihatan nggak? Cukup gede lah kalau di layar ya. Coba perhatiin baik-baik ayat ini, 3 ini. Di antara 3 ayat ini ada satu kesamaan. Coba temukan kesamaannya. Saya kasih Anda waktu 1 menit ya. Loh, masa? Kalau benar, saya kasih makan nanti. Kalau salah, ya makanlah sendiri. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tapi selebihnya telah kami tumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Aku telah berdosa, tapi tunjukkan juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Apa yang sama? Tuhan Allahmu. Your God. Bukan my God. Bukan our God. Your God. Dari awal Saul itu sudah tidak submit sama Tuhan. It's your God, not mine. Makanya dia bisa sampai partial disobedience, dia bisa sampai denial, dia bisa sampai downfall ya. Dia membuang Tuhan. Bukan Tuhan yang hebat, aku. Monumennya untukku. Jadi hari ini apa yang bisa kita belajar? 1, jangan tertipu. Dan jangan berpikir bahwa karena kita melakukan sesuatu buat Tuhan, pelayanankah, datang ibadahkah, berarti kita bisa menghilangkan pelanggaran yang lain supaya tidak dihitung. Nggak bisa. Dosa tetap jalan. Di dunia gelap pergerejaan, ini saya kasih tahu karena Anda, saya mau kita belajar dari orang Kristen yang dewasa. Kita bukan hidup dalam dunia Kristen dongeng yang semua orang itu pasti baik, domba semua. Enggak. Serigala berbulu domba banyak. Banyak pelayan Tuhan, pelayanan. Tapi free sex, jalan bos. Porno, jalan. Ngedrugs, no problem. Kalau perlu, Sabtu ngedrugs dulu, supaya minggunya hot. Mau ini digebukir drumnya sampai pecah ntar. Banyak. Jangan, hilangkan itu. Yang kedua belajar, jangan buang kesalahan ke orang lain. Kalau memang kita buat kesalahan, ambil tanggung jawab, Tuhan aku salah. Yang membedakan Saul sama Daud, dosanya itu lebih berat Daud loh. Saul itu tidak terlalu, dalam tanda kutip, tidak terlalu parah. Dia cuman bikin monumen buat dirinya sendiri. Ya masa orang nggak boleh berbangga sih. Kan nggak apa-apa ya. Kesalahan kedua Saul apa? Ya cuman mengambil jatah. Harusnya mau perang ada persembahan. Samuel nggak datang. Ini udah jamnya. Daripada telat, aku saja. Toh aku kan juga raja. Nggak apa-apa lah, cincai lah ya. Yang salah siapa? Apa salah dia? Yang salah kan Samuel. Samuel nggak datang. Yang telat, Samuel. Tidak terlalu berat dosanya. Daud, dia lihat perempuan, diambil perempuannya, dirancang, kirim suaminya ke medan perang, yang paling hebat majuin di depan, mampus dia di situ. Konspirasinya hebat sekali. Lalu orang yang kan ini mau perang daripada telat, dia nggak datang gimana? Saya sebagai pemimpin harus ambil alih dong, menenangkan keadaan. Ku persembahkan korban. Sama satunya merancang pembunuhan berencana. Tapi Tuhan bilang, aku berkenan kepada Daud. Kenapa? Karena satu ternyata. Yang membedakan satu. Waktu Saul bersalah, Samuel tegur dia. Waktu Daud bersalah, Nathan tegur dia. Sama, kejadiannya sama, ditegur sama-sama. Tapi yang membedakan respon. Saul bilang, bukan aku yang salah, aku sudah mau nurut, saking rakyat ini loh. Dia yang bikin aku jadi ketakutan, aku gak berani ngelawan, jadi diambil carahan. Daud ditegur, kau orangnya. Alkitab nulis, dia robek bajunya, dia taburkan abu di kepala, dia berkata, aku berdosa di hadapan Tuhan.
Dan Tuhan berkenan. Jadi hari ini semua orang bikin kesalahan. Gak ada yang gak mungkin gak. Semua orang berdosa. Kalau Anda gak berdosa, kau sudah di surga sekarang, bukan di sini. Kita semua berdosa, kita semua punya kesalahan. Ambil kesalahannya, Tuhan ampuni. Tolong aku. Gimana sekarang baikin ini? Kita ambil tanggung jawab dong. Saya kasih ayat penutup terakhir. Yakobus 4 ayat 6. Dia bilang begini. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi hari ini jangan tinggi hatimu. Jangan merasa kau paling bisa, kau paling benar, kau gak salah, kau yang hebat. Merendahkan dirimu. Sadar benar-benar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita hari. Ada kekuatan yang darinya segala apapun yang kita miliki, yang kita banggakan hari ini, itu dari Dia. Kalau kita sadar, kita bisa ingat itu baik-baik, kita akan melangkah itu gampang. Taat sama Tuhan gampang. Karena kita tahu yang sedang kita hadapi ini bukan pribadi biasa. Ini pribadi yang menentukan hidup matiku sesungguhnya. Akan mudah taat. Akan mudah mengasihi pribadi yang begitu hebat. Kalau kita ingat. Jadi jangan lupa. Amin. Ingat. Jangan menganggap bahwa pengorbanan kita atau sesuatu kita lakukan bisa menghapus dosa. Kita persembahan besar. Kita perpuluhan gede. Gak ada urusannya. Jangan membuang kesalahan pada orang, nyalain keadaan, nyalain orang, nyalain ini itu. Ambillah kesalahanmu, tanggung jawabmu, minta ampun di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Kita bagi beri sama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Biar setiap pribadi kita tutup mata di hadapan Tuhan, kita siapkan hati 1 menit ke depan, bangun satu waktu momen pribadi dengan Tuhan. Tuhan sedang melihat jauh dalam hati kita masing-masing. Setiap kita punya kesalahan-kesalahan yang mungkin tersembunyi bagi orang yang lain. Tapi biar hari ini saya berdoa firman ini bicara menegur kita. Membuat kita berubah lebih baik. Biar kita jadi orang yang rendah hati. Kita ingat semuanya, segala yang kita punya hari ini. Semua yang kita banggakan hari ini. Semua yang kita sukai hari ini. Semua dari Tuhan. Bukan karena kuat gagahmu, bukan karena hebatnya pengetahuanmu, hebatnya kemampuanmu, bukan karena hebatnya modalmu. Semua privilege, semua kesempatan, semua koneksi, semua dari Tuhan. Dan saya berdoa sebagai hamba, saya berdoa sungguh-sungguh. Ayo kita kenal Tuhan baik-baik, supaya kita bisa taat sungguh-sungguh. Kalau kita pengen hidup kita diberkati, sebenarnya gampang. Ikut saja apa kata Tuhan. Manual booknya dikasih. Standarnya dikasih. Pilihannya dikasih, syaratnya dikasih. Tinggal ngikutin. Jangan ditukar dengan syarat kita, standar kita, selera kita. Kuasai kami Tuhan hari ini. Beri kami hati yang rendah. Hati yang selalu ingat bahwa semua dari Tuhan dan Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang master atas hidup kami. Tuhan yang in charge, Tuhan yang kontrol hidup kami. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan